Halo semuanya, ketemu lagi di kelas PBA Physically Based Animation di minggu kelima ya. Jadi di minggu kelima ini kita akan membahas lebih lanjut untuk video ini bagian Unity-nya. Ya, jadi kalau tadi Anda sudah belajar di kelas soal Newton's Law ya, hukum-hukum Newton, berarti kan Anda sudah melihat tadi ada gesekan gitu ya. Kira-kira gesekan itu kalau di Unity seperti apa ya? Nah, mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana membuat gesekan tersebut di Unity. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan gaya menggunakan rigid body. Ya, menggunakan benda ini ya, benda pejal, rigid body. Lalu, kalau misalnya kita ini ada misalnya di antara kalian yang minggu lalu belum nonton lab, tonton itu dulu. Karena project kali ini akan melanjutkan project sebelumnya. Jadi kalau Anda belum menyelesaikan yang minggu lalu, segera selesaikan dan pelajari video minggu lalu. Karena di video ini Anda diekspektasi, Anda dipastikan, diharapkan ya, sudah menguasai rigid body yang sudah diajarkan minggu lalu. Jadi, kalau Anda belum, sekali lagi, kalau Anda belum mengikuti lab minggu lalu, silahkan segera mengikutinya. Ya, karena kalau tidak nanti akan bingung. Percuma Anda nonton yang video minggu ini akhirnya akan bingung ya. Nah, jadi mulai dari sekarang, dari kemana-mana kan kita tiap kali ada text mesh pro kita bilang ya, tambahkan TMP text, TMP input field, TMP button gitu ya. Mulai sekarang kita singkat. Pokoknya kalau nyebut text, input field sama button itu pasti menggunakan TMP. Tidak ada yang lainnya, tidak ada duanya. Ya, jadi kalau bilang ini tambahkan teks baru, tambahkan button baru, itu sudah pasti versi yang Text Mesh Pro. Ya, hati-hati di sana. Oke, jadi preparasinya, persiapannya, kita buka week 5 Unity Project. Waktu kemarin kita bikin project namanya Hello Physics ya. Itu ada beberapa scene, salah satunya ada scene GLB, kita duplicate, lalu namakan Force. Lalu buka. Nanti kita copot script car yang ada di carnya. Kebetulan ini saya sudah membuka ya. Jadi ini kalau dilihat di sini sudah terbuka. Let's pencet. Ya, ya kalau misalnya dilihat di sini, saya sudah membuka yang kemarin ya. Ini ada scene GLB, GLBB, dan pastinya ada yang lain lagi kalau kalian sudah mencoba mengikuti yang minggu lalu ya. Nah, scene GLB ini diduplicate. Gimana cara duplicate? Bisa dari edit, bisa pakai Ctrl D langsung ya. Edit, Ctrl D, atau edit duplicate. Ya, Ctrl D. Bup. Ya, ini kan nanti akan terduplikat ya. Ini saya ganti namanya sesuai perintah. Ganti jadi force. May the force be with you gitu ya. Oke. Jadi sudah ada scene yang persis seperti GLB namanya force. Next. Oh iya, belum. Car scriptnya. Hampir lupa ya. Ini ada car. Mobilnya ya. Seperti kita ketahui ini kan mobilnya. Mobil yang ada di sini ya. Yang ada di layar sini. Ini car RB-nya akan kita copot. Copot. Remove component. Ini ada titik 3. Titik 3 ini diklik. Lalu pilih remove component. Blep. Copot. Ya, dicopot dulu karena akan diganti dengan script baru. Kita akan mengubah UI-nya. Ya, siapkan 2 input field, 2 text, lalu button ya. Bisa menggunakan velocity input field for force. Ya, jadi kan tadi cuma ada velocity ini ya. Kalau kita buka, ya ini ada input velocity. Ya, input velocity ini kita ganti jadi misalnya ini ya. Force input ya. Force input. Ada car mass input ya. Berarti ada input satu lagi. Teksnya saya ganti dulu jadi force n ya. Seperti ini, force n. Tempatnya kurang enak ya. Nah, set. Oke. Nah, sekarang teks sama inputnya saya copy. Pakai Ctrl C, Ctrl V. Ini teksnya saya ganti jadi car mass kilogram ya. Kilogram.
Terus force inputnya ini saya ganti jadi car mass input. Ya, car mass input. Jangan lupa ini digeser. Seret. Up. Nah, mantap. Bentar, kurang dikit ya. Saya OCD. Sedikit, naikin dikit. Oke, mantap. Oh ya, ini karmesnya juga kurang ini ya, kurang lebar-lebarin dikit. Seret. Salah, salah. Seret. Ya, baru ditengahin lagi. Oke, nice. Sudah ada 2, lalu sekarang kita tambahkan 4 teks ya. Text velocity sama teks ininya, saya copy. Saya pindahkan ke sebelah sini. Yang satu namanya velocity, ms. Ya. Ya, kurang ya tempatnya. Tarik dikit ke kiri. Seret. Oke. Lalu yang Carmes diganti jadi acceleration. Oke. Next, 2 teks ini akan saya copy lagi. Saya pindahkan ke bawahnya. Ya. Ini saya ganti 0. Ini saya ganti 0. Ya, mau dipindahin ke tengah monggo. Mau dibiarin di samping monggo. Yang penting bisa Anda lihat ya. Lalu, jangan lupa itu dikasih current velocity sama acceleration text. Jadi ini current velocity. Kalau yang ini acceleration text. Kalau mau dipindahin bisa seperti ini ya, dipindahin ke atasnya. Cet. Nah, biar sama seperti di slide ya. Oke. Next ya, ini berarti UI-nya sudah jadi untuk sementara. Asik. Sekarang kita akan membuat script baru namanya CarForce. Ya. Di folder scripts, tadinya ada cuma CarRB sama CarRB Excel. Kita buat baru C# script namanya CarForce. Buka. Nah, kalau dibuka nanti akan keluar Visual Studio ya. Langsung ditempelin ya. Nanti saya tempelkan habis ini ya. Bisa langsung tempelin, bisa habis dibuat. Nanti saya tempelkan habis dibuat saja. Ya. Pertama, public field-nya dibuatkan dulu, jangan lupa ya. Ya, not now ya. Aduh, Visual Studio. Sempat promosi ya. Oke. Public. Jangan lupa public ya. Kalau nggak public, dia nggak bisa dibuka di... Oh. Ya, sebentar. Hampir lupa. Using TM Pro. Ya. Kalau nggak keluar. Input field. Force input sama Carmes input ya. Lalu teksnya ada 2 juga. TMP text, velocity text sama acceleration text. Acceleration text. Oke, sudah 2. Next, kita tambahkan private berikut. Kenapa private? Supaya nggak perlu di akses dari luar ya. Defaultnya seperti biasa, kalau nggak terus apa-apa udah private ya. Ya, ditulis saja deh biar keren. Widget body-nya ingat yang 2D. Kalau bukan 2D, Anda akan merasakan error ya. Lalu ada private. Kita buat vektor-vektor yang akan kita gunakan. Karena ini game 2 dimensi, jadi kita menggunakan vektornya vektor 2 ya. Vektor 2 sumbu. Ya, pertama ada force untuk gaya, plus velocity, sama acceleration. Ya, semuanya disimpan dalam bentuk vektor 2. Loh, kok semuanya disimpan dalam bentuk vektor 2, Pak? Nanti akan dilihat lebih lanjut kenapa kita pakai vektor 2 ya.
Last velocity, kalau ada yang nanya bingung, Pak, ngapain Pak last velocity ditulis, Pak, disimpan, Pak? Ya, last velocity itu akan digunakan untuk mengkalkulasikan akselerasi. Ya, kalau ada yang lupa bisa nyontek ke slide sebelumnya ya. Itu ada kenapa sih velocity itu bisa digunakan untuk mengukur akselerasi gitu ya. Harusnya tahu lah ya. Oke, sekarang di bagian startnya car force. Ini di void start ya. Ini kan ada bagian void start nih. Masih kosong. Di bagian void start ini kita inisialisasi semuanya. Jadi last velocity dan force ya adalah vector to zero. Vector to zero ya. Vector to zero ini maksudnya adalah vektor yang nol. Benar-benar nol nol. Nggak ada arah, nggak ada ini ya. Nggak ada kekuatan. Pokoknya dibikin nol dulu. Inisialisasi. Lalu jangan lupa rigid body-nya si RB kita ambil komponen rigid body 2D-nya si objek ini. Ya, jadi dia akan terhubung sama komponen rigid body 2D yang ada di game objek mobil. Terus di button klik, kita tambahkan metode baru ya. Metode yang kerjanya adalah menjalankan sebuah fungsi saat dia diklik. Saat ada button yang diklik. Ya, ini push car namanya ya, kita kasih nama. Kita kasihnya, pertama dia ngambil force berdasarkan si input text sama massa. Ya, ingat di sini force-nya kan vektor 2. Karena force vektor 2, jadi harus diinputkan X dan Y-nya ya. X-nya, karena kita cuma gerakan di sumbu X, maka kita masukkan yang X-nya saja, Y-nya kasih 0. Jadi X-nya adalah force input X dan 0. Ya. Force adalah new vector 2. Vector 2 isinya apa? Float parse. Apa yang diparse? Yang diparse adalah si force input. Sebentar ya. Oke. Force input dot text. Ya. Lalu jangan lupa harus ada sumbu keduanya, yaitu kita kasih y-nya 0 ya. Lalu ada mesh-nya, masanya kita buat seperti yang ada di car mesh input text ya. Kita float parse seperti biasa. Karena kan ini harusnya bentuknya float ya. Float parse car mesh input text. Itu untuk pushcar. Ingat, rigid body ada masanya. Karena itu di sini kita masukkan masanya berapa sih? Oh, masanya itu sesuai dengan yang sudah dimasukkan pengguna di car mesh input. Ya. Berikutnya, fix update. Ya, tambahkan fix update message. Masih ada ingat caranya gimana? Ya, bagi yang lupa. Di bagian paling akhir, klik kanan, implement Unity messages. Ya. Nah, implement Unity messages, fix update. Semuanya sudah diokekan. Oke, ya, akan langsung ditambahkan. Private void fix update. Fix update ini ngapain? Fix update ini menjalankan update yang ada di detik-detik yang sudah fix. Jadi kalau kayak update itu kan per frame ya. Padahal kita nggak tahu. Kalau komputernya 120 frame per second, berarti dalam satu detik dia dipanggil 120 kali. Kalau komputernya 60 frame per second berjalannya, programnya makanya dia akan dipanggil 60 kali. Nah, kalau fix update, mau seberapa pun dia akan dipanggil setiap saat yang fix. Makanya namanya fix update. Update di saat yang fix. Seperti yang sudah dikatakan minggu lalu, biasanya simulasi fisika semua akan menggunakan fix update. Ya. Di sini dia akan terus meneruskan add force yang memberikan force yang konstan sebesar si force yang sudah diinputkan tadi ya, yang kita dapatkan dari pushcar. Next, akselerasinya seperti yang kita ketahui, akselerasi itu gimana nyarinya? Akselerasi adalah perbedaan velocity per
time delta time. Ya. Difference in velocity per difference in time. Karena itu acceleration-nya adalah RB.velocity kurangin sama velocity sebelumnya, last velocity. Lalu dibagi dengan waktu yang sudah dijalankan. Velocity text.text, ya kita tampilkan teksnya velocity sama acceleration, ya. Velocity text.text adalah rb.velocity.toString. Di sini dikasih F2 ini maksudnya apa? Dikasih F2 ini maksudnya 2 angka di belakang koma. Acceleration juga sama. Acceleration text.text adalah rb.acceler. Oh, bukan RB ya, langsung acceleration ya, bukan punyanya RB itu acceleration. Oke. Jadi ini akan menampilkan velocity sama acceleration saat ini setiap update di UI. Terakhir, jangan lupa last velocity, simpen velocity saat ini sebelum berubah lagi. Ya. Ini yang dilakukan setiap update. Berikutnya, add force. Ya, add force kalau misalnya tadi ada bingung ya. Maksudnya add force apa? RB add force, force. Sesuai namanya add force, menambahkan force atau gaya. Ya, add force itu metode untuk mengapply sebuah gaya, ya, memberikan sebuah gaya ke sebuah benda pejal dalam kurun waktu tertentu. Ya, perlunya minimal satu parameter. Kalau vector to force, ya itu adalah salah satu parameter yang diperlukan. Vector to force, berapa sih gaya yang mau diberikan ke sebuah benda pejal tersebut? Ya, dia memintanya dalam satuan vector 2. Inilah kenapa kita nyimpen force-nya sebagai vector 2, bukan float, karena dia perlu ada arahnya ya. Bisa aja nanti di-apply-nya ke sumbu X sekian, ke sumbu Y sekian. Gitu ya. Ada juga opsi opsional, yaitu force mode 2D. Ya, ini adalah mode apakah dia itu adalah sebuah gaya yang terus-menerus diaplikasikan, ya terus-menerus diberikan dalam kurun waktu tertentu, atau ada ataunya yang hanya secara instan dijalankan gayanya. Ya, itu namanya impulse. Ya. Itu ada dua, bisa force mode 2D.force, bisa force mode 2D.impulse. Defaultnya kita akan menggunakan yang force. Ya. Force-nya akan diberikan dari fix update yang berikutnya. Karena kan di-apply dulu baru kalau dilihat ya. Add force dulu, baru cari yang macam-macam. Selesai. Nanti balik lagi ke atas, add force duluan lagi ya. Seperti itu. Ingat ya, dalam menghitung akselerasi, ingat akselerasi itu adalah perbedaan velocity over time. Ya. Jadi ada perbedaan kecepatan dalam kurun waktu tertentu. Karena itu kita pakai last velocity ini. Setiap kali update, dia nyimpen last velocity-nya berapa sih? Velocity saat ini itu berapa? Nah, velocity berikutnya itu adalah velocity saat ini setelah kena gaya ya. Velocity saat ini dikurangin sama velocity sebelumnya. Dapatlah difference in velocity. Over time, yaitu adalah per waktu yang dijalankan. Seperti itu. Ya. Jangan lupa ditempel-tempelkan seperti biasa. Ya. Jadi ini ada car, jangan lupa scriptnya car force ditempelkan. Blup, tempel ya. Force input tempelkan. Force input. Car mass input. Velocity text. Acceleration text. It's pencet. Sudah ditempelkan. Lalu ke button. Mana button? Hai button. Ya. Button di sini. Berikan fungsi. Ya, tempelkan si car. Klik. Jalankan. Punyanya car force. Push car.
Kita tes ya. Karmesnya 100 kilo. Force-nya 1. Twing. Sedih, akselerasinya kayak gitu ya. Kita kasih 10. Twing. Ya, perlahan tapi pasti dia bergerak. Ya, akselerasi 0,1. Terus menerus ya. Gitu didorongnya. Dengan kekuatan 10 Newton. Dengan gaya 10 Newton. Makin lama makin besar ya. Seperti itu ya. Oke. Nice. Anda sudah berhasil mengaplikasikan gaya ke sebuah rigid body. Bisa dilihat tadi, karmesnya makin berat tentunya akan makin memerlukan force yang besar kalau mau menggerakkannya. Ya. Ingat tadi ada formula F sama dengan MA. Ya, jadi gaya adalah hasil dari M dikali A. A itu acceleration, ya. M itu apa? Massa. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita tes ya. Kita coba 100 door. F adalah MA. Ya, 100 kali 1, ya, ini 1 ya kelihatan. Maka keluarnya adalah 100. F 100 adalah 100 kali 1. Kalau misalnya saya tulis di sini force-nya 10. Oh, belum di play ya, astaga. Force-nya di sini saya tulis 50 deh. Force-nya 10, karmesnya 500. Harusnya berapa? 0,1 ya, karena 1/10. Cut. Nah, benar ya, 0,1 ya. 0,10 Pak ya, 0,10 ke 0,1 gitu ya. Oke, berarti kita sudah berhasil ya membuat simulasi pemberian gaya F sama dengan MA. Mantap. Nah, sekarang kita duplicate force-nya, kasih nama friction. Ya, buka scenes. Ini diduplicate kayak tadi lagi, edit, duplicate. Twing. Lalu kasih nama friction, gesekan. Buka frictionnya. Ups, yang tadi belum di save ya. Dilihat dulu ya. Ya, force-nya di save dulu, jangan lupa. Di save, edit, duplicate. Lalu yang baru kasih nama friction. Ya, baru bener ya. Tadi itu saya belum save, sudah duplicate, makanya keluarnya yang lama ya. Maaf ya. Oke, dibuka. Lalu tambahkan hal-hal berikut. Ya, jadi kita tambahkan 2 lagi input field untuk static and kinetic friction. Untuk gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ya. Pertama, ini mobilnya saya gerakkan dulu kali agak ke atas. Karena saya perlu space tambahan. Bentar. Bisa juga dikecilin kalau mau ya. Lalu di canvas. Karmes sama teksnya. Oh, ini dulu ya, force input sama atasnya. Oh, kok sama itunya malah. Kan buttonnya ya. Sret. Oke. Oke. Force Karmes. Sekarang kita duplicate ini. 1, 2, 3, 4. Kita duplicate. Door. Yang ini teksnya, ini dipindahin dulu ya biar nggak bingung. Geser. Sret. Oke. Yang ini teksnya adalah static coefficient. Yang bawahnya adalah
kinetic coefficient. Ya, jangan lupa ini nama inputnya diganti. Ya, inputnya diganti jadi static coef input sama kinetic coef input. Ini yang bawah ya? Loh. Oh, ini yang bawah. Coef input static coef input. Ya, benernya nggak ngaruh banyak, tapi ini posisinya tertukar. Jadi supaya tidak jadi anak yang tertukar, saya tukar ya posisinya. Kalian udah bener. Oh, well. Dah. UI-nya sudah jadi. Mantap. Sekarang kita akan membuat car friction script. Duplicate ya scriptnya. Ini ada car force. Kita duplicate. Edit. Mana edit? Edit. Duplicate. Jangan lupa ini dikasih nama yang baru. Ya. Dan juga ganti namanya nanti di dalam. Car friction. Lalu dibuka. Thread. Kalau dibuka car friction namanya masih car force. Ganti namanya jadi car friction. Seperti ini ya. Save. Nah, remove si car force komponen, lalu tempelkan car friction sebagai gantinya. Ya. Ini ada si car. Tadi ada car force. Dadah. Kita tempelkan si car friction H. Dor. Nanti akan ditempelkan lagi satu-satu ya. Langsung aja tempelin kali biar nggak lupa ya. Force input. Car mesh input. Velocity text. Lo. Pencet. Acceleration text. Loh, belum semua Pak. Iya, nanti akan kita tambahkan di codingannya ya. Oke. Sudah diganti namanya, jangan lupa ya, ini diganti jadi car friction. Kenapa kita duplicate, Pak? Kenapa nggak bikin dari awal? Ya, karena konsepnya mirip. Tapi kali ini kita akan menggunakan gaya gesek ya, menggunakan konsep gaya gesek. Kita integrasikan gaya gesek ke dalam program kita yang tadi. Ya. Pertama, tambahkan dua input baru, static coef input sama kinetic coef input. Static coef input, kinetic coef input. Lalu kita tambahkan float baru, private float, static coef sama kinetic coef. Nah, nextnya, jangan lupa ketika kita mencet pushcar, tadi kan kita nginput macam-macam nih. Nah, sekarang kita akan memasukkan termasuk ya. Termasuk si dua hal yang baru ini, static coef sama kinetic coef. Jadi kita masukkan static coef, kinetic coef, dapat ya? Ambil dari input text-nya. Static coef input. Kinetic coef input. Nah, inputnya mana? Dor. Ya. Jadi begitu tekan pushcar, dia akan mengaplikasikan static coef sama kinetic coef-nya ke perhitungan yang ada. Next, di fix update. Nah, supaya nggak bingung, kan kita kali ini mau pakai gravitasi nih ya. Nah, jadi supaya nggak bingung, buka edit, lalu project settings. Aduh. Project settings. Nah, ini kan ada physics 2D. Ini gravity tadi kan defaultnya minus 9,81. Ganti jadi minus 10. Minus 10. Ya. Klik.
Kenapa kayak gitu, Pak? Ya, biar ngitungnya nggak koma-komaan. Tadi kan 9,8, 9,81. Wah, ribet ya. Kita simplifikasikan dengan mengganti jadi minus 10. Ya, supaya kita bisa mengkalkulasikan gaya yang tepat untuk diberikan ke mobil kita dengan menggunakan ya dengan memikirkan gaya gesek. Oke, jadi pertama hitung gaya-gaya geseknya. Ya, pertama kita masukkan dulu ini. Kita akan menghitung friction force-nya, friction force-nya berapa aja sih? Normal force-nya, FS-nya, total force-nya gitu ya. Loh, kinetic friction force-nya di mana? Gitu ya. Nanti ada di sini nanti. Ya. Untuk sekarang masuk dulu aja ke si update ya, fix update. Nah, hitungnya gimana sih? Ya, hitungnya pertama kita ambil di atasnya dulu. Ya, vector 2, normal force. Ya, ini dipisahkan dulu aja biar enak. Normal force, masih ingat normal force? Gaya normal, ya. Adalah masanya dikali physics 2D gravity. Dia akan langsung ngambil gravity yang dari tadi yang kita edit. Ya, dari physics 2D yang kita bilang gravitasinya adalah 0, min 10. Ya, maka otomatis physics 2D gravity-nya bisa diambil dari situ. Ya. Terus itu untuk menghitung gaya normal. Berikutnya kita mau ngitung koefisien statis, gaya gesek statis. Kita hitung lagi vektor 2. Ps adalah static coef dikali new vektor 2. Gayanya adalah normal force dot y, ya. Y-nya si gaya normal lalu 0. Ya, ini untuk menghitung gaya gesek statis. Tadi gaya normal itu kan adalah gaya yang terpengaruh sama gravitasi ya. Pasti masih ingat tadi slide yang tadi ya. Slide yang tidak ada di video ini, slide yang dari kelas live. Ya. Lalu vektor itu total force ya. Total force adalah vektor 2 dot 0. Ya. Total force pertamanya kan masih 0. Pertamanya. Defaultnya kan 0 ya. Nah, ingat kita harus cek dulu. Dia jalan nggak? Ya, belum tentu dia bisa dijalankan. Ya, kalau misalnya dia tidak berhasil melebihi si ini ya, gaya koefisien gaya gesek statis, dia tidak bisa bergerak. Kalau misalnya bisa bergerak, baru di apply kinetic friction force dan ditambahkan sumnya ke si initial force. Ya, if kasih if ya, if force dot force plus fs, ambil x-nya, ambil x dari hasil penjumlahan dua gaya tersebut ya, gaya gesek statis sama gayanya lebih dari 0, berarti kan dia bergerak. Apa yang dilakukan kalau dia bergerak? Kalau dia bergerak, maka hitunglah si koefisien si gaya gesek kinetiknya ya. Dengan menggunakan koefisien gaya gesek kinetiknya kali new vector 2, masuk lagi yang tadi ya, normal force Y. Jadi ini benernya sama aja kayak yang punyanya statik di atas. Beda kalau statik itu kita menggunakan koefisien gaya gesek statis. Kalau di sini karena dia adalah gaya gesek kinetik, ya kita menggunakan koefisien gaya gesek kinetis. Ya. Jangan lupa total force adalah force ditambahkan sama FK. Ya, jadi
Total gaya yang ada, resultannya ya, hasilnya itu adalah si gaya, si force ditambahkan sama force kinetis. Ya, kinetic force, kinetic friction. Oke, berikutnya baru kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi add force ke total force, ya. Add force baru jalankan seperti biasa tadi ya. Acceleration, RB velocity, last velocity, delta time, tunjukkan velocity, tunjukkan acceleration, tunjukkan last velocity, sama persis seperti yang sebelumnya. Ya. Bedanya apa? Di sini kita hanya dapatkan total force. Ya. Jadi yang dipakai adalah total force, bukan force. Kalau tadi kita langsung menggunakan force-nya ya untuk mendorong, pokoknya ada force, dorong. Kalau sekarang dicek dulu. Kalau dia tidak berhasil melebihi ini ya gaya gesek statisnya, maka dia tidak bergerak karena itu force-nya 0. Total force-nya 0. Kalau bisa baru digerakkan. Ya. Kita cek ya. Fix update harusnya seperti ini. Benar ya harusnya. Panjang. Jangan lupa ditempelkan. Ya. Tempelkan seperti biasa. Kar. Nih udah ada yang baru dua ya. Static coef sama kinetic coef. Static coef input. Kinetic coef input. Ya. Sudah ditempelkan. Button jangan lupa. Button start. Tempelkan si car. Jalankan fungsinya si pushcart. Ya, lalu dites ya. Tes. Force-nya 10. Static coef 0,8. Kinetic coef 0,6. Karmes 100. Start. Gerak nggak? Nggak gerak ya. Oke, kita tambahkan force dikit. 20. Dor. Nggak gerak. 50. Brok. Nggak gerak. 80. Plup. Nggak gerak. 81. Plup. Nggak gerak. Masih belum kuat ya. 100. Bup. 200. Plup. 400. Cuk. Static coefficientnya sangat mengerikan. 1000. Dor. Baru mulai bisa bergerak. Ya. Kira-kira bisa bergeraknya mulai dari mana? Kita tes ya. 0,8. 0,6. Karmesnya 100. Ini tadi berapa? 500. Tes ya, tengah-tengah 500. Masih belum bisa gerak. 501. Belum bisa. 600. Belum bisa. 700. Belum bisa. 750. Belum bisa. 790. Belum bisa. 800. Tadi berapa ya saya tulisnya? 850. Ya, 850 baru mulai berjalan ya. Berarti sekitaran berapa ini? Dia mulai bergerak ya. 0,6 ini 100. 800. 10. 801 deh. Ya, 801 mulai gerak ya. Kalau nggak lebih dari 8, dia nggak mau gerak. Loh, taunya gimana, Pak? Ya, kita lihat ya tadi. Mass-nya 100, static coef-nya 0,8. Dari hitungan tadi gimana? 0,8. Ya, 0,8 dikali. Ya, pertama mass-nya dulu. Mass dikali gravity. Mass-nya berapa? Masanya 100. Dikali gravity minus 10. Ya, berarti hasilnya adalah minus 1000. Normal force-nya adalah minus 1000. Lalu minus 1000 dikali static coefficient. Minus 1000 dikali static coef-nya berarti adalah coef-nya kan tadi 0,8 ya. Minus 1000 berarti 100 kali 8. Minus 800. Ya, jadi dia kalau tidak melebihi 800, dia nggak bisa gerak. Makanya pas tadi seperti ini,
100, 0,8, 0,6, 800, boom. Ya, gak bakal jalan. 801. 801 baru mulai bisa berjalan. Ya. Seperti itu. Pak, masa sih, Pak? Terakhir. 0,8, 0,6. Karmesnya 100, 800,00001. Bisa, kecilan bedanya. Ya, 800,001. Sedikit aja ditambahin, dia bisa ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan seperti biasa lewat Hangout atau Classroom. Ya, anytime you want. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semangat semua!